Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat sehat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, Bapak Dedi Nurjamil MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Samsa Mubarok, NPM 182151008, untuk menyampaikan artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari gaya belajar siswa SMA pada materi program linear. Oke, kita mulai saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini, menurut Kesumawati dalam Mawaddah 2015, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kemampuan pemecahan masalah matematis itu dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan memperhatikan unsur-unsur dan strategi dalam pemecahan masalahnya. Nah, jadi siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu harus memperhatikan apa yang diketahui, kemudian yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang ada pada permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian, siswa juga harus mampu untuk menyederhanakan permasalahan ke dalam model matematika agar nantinya siswa dapat lebih mudah untuk menyelesaikan. Kemudian, nantinya siswa itu akan menghasilkan sebuah jawaban atau solusi yang benar. Kemudian, yang kedua yaitu menurut Sujadi, tahun 1994, halaman 36. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan definisi tersebut, jadi kemampuan pemecahan masalah matematis itu tidak terpaku pada pemecahan masalah dalam matematika saja. Nah, melainkan kemampuan ini juga dapat digunakan dalam ilmu-ilmu lain yang masih berkaitan. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga banyak sekali permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis ini. Kemudian yang ketiga ada menurut Montague pada tahun 2007 mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses dan strategi. Nah, di sini proses kognitif adalah proses mental individu yang dapat dipahami sebagai pemrosesan. Semua proses dan produk pikiran untuk mencapai pengetahuan yang berupa aktivitas mental seperti mengikat, mensimbolkan, mengkategorikan, memecahkan masalah, kemudian menciptakan dan berfantasi. Nah, pengguna strategi yang baik adalah seseorang yang mempunyai suatu aktivitas strategi dan menggunakan prosedur-prosedur tersebut untuk mengatasi tantangan kognitifnya. Jadi, pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks. Dalam arti pemecahan masalah ditujukan agar siswa itu dapat merumuskan masalah dari situasi sehari-hari dan matematika. Nah, kemudian menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam atau di luar, menjelaskan hasil yang diperoleh sesuai dengan permasalahan asal, mampu menyusun model matematika dan menyelesaikannya untuk masalah nyata. Nah, jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi menurut ahli tadi, bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis itu adalah suatu kemampuan individu dalam mengidentifikasi unsur-unsur untuk membuat model matematikanya serta memecahkan masalah yang berhubungan dengan baik itu dalam ilmu matematika ataupun ilmu lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya
Menurut Polya, dalam Andriatna 2012 halaman 20, jenis-jenis masalah matematis yaitu ada dua. Yang pertama, yaitu ada masalah untuk menemukan. Nah, masalah untuk menemukan yaitu dapat teoretis atau praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Nah, jadi siswa itu berusaha untuk bisa menemukan variabel masalah serta mengkonstruksi semua jenis objek yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada masalah untuk membuktikan. Nah, masalah untuk membuktikan itu yaitu untuk menunjukkan suatu pernyataan untuk membuktikan apakah itu benar atau salah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam pemecahan masalah matematis menurut Polya. Yang pertama yaitu ada memahami masalah. Nah, tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu membuat rancangan pemecahan masalah. Kemampuan pada merencanakan penyelesaian ini sangat tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, makin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan siswa lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga yaitu melaksanakan rancangan pemecahan masalah. Nah, siswa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu ada memeriksa hasil kembali. Nah, memeriksa hasil kembali ini adalah pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan dari fase penyelesaian ketiga. Nah, dengan cara seperti ini, maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat terkoreksi kembali sehingga siswa dapat sampai pada jawaban akhir dengan masalah yang diberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Sumarno dalam buku Riani tahun 2014 halaman 10. Antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Nah, di sini memahami dan menulis kembali unsur-unsur yang terdapat pada permasalahan atau soal, yaitu mencakup unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan tersebut. Nah, pada aspek memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan pemilihan fakta-fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta, dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Nah, setiap masalah yang tertulis, bahkan yang paling mudah sekalipun, harus dibaca berulang kali dan informasi yang terdapat dalam masalah dipelajari dengan seksama. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Nah, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika ini yaitu membuat rencana solusi yang dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, dalam proses pembelajaran pemecahan masalah, siswa itu dikondisikan untuk memiliki pengalaman menerapkan berbagai macam strategi pemecahan masalah. Untuk dicari solusi yang tepat, rencana yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan sangat teliti. Kemudian, diagram tabel atau urutan dibangun secara seksama sehingga siswa atau pemecah masalah tidak akan bingung. Jika muncul ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan masalah. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan asal. Nah, jadi di sini siswa itu harus mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, meliputi kemampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kemudian kesalahan penggunaan rumus, memeriksa kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan kebenaran jawaban tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan matematika secara bermakna. Menggunakan matematika secara bermakna. Nah, di sini, jadi siswa itu harus menggunakan matematika yang bermakna, harus mampu menggunakan hal-hal yang ada atau unsur-unsur yang terdapat pada permasalahan sehingga didapatkanlah solusi secara bermakna. Selanjutnya, di sini ada contoh silabus. Silabus mengenai materi program linear. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal yang sesuai dengan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis.
Untuk soal yang pertama di sini yaitu mengenai mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Nah, jadi indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal ke-1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Dalam indikator ini, siswa dituntut untuk bisa menyimpulkan atau mengumpulkan informasi yang ada pada soal. Siswa itu harus bisa merinci unsur apa saja yang harus ada dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan siswa itu harus merinci informasi apa saja yang ada pada soal untuk bisa menentukan biaya minimum produksinya. Jika siswa merasa informasi yang ada pada soal kurang, maka siswa harus melengkapi informasi yang dibutuhkan dan menyelesaikan soal tersebut. Apabila siswa merasa informasi yang ada pada soal itu sudah cukup, maka siswa bisa langsung menyelesaikan soal tersebut. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, nah di sana indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal nomor 2 adalah merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik. Nah, jadi dalam indikator ini, siswa itu diharapkan mampu mempresentasikan permasalahan dalam bentuk cerita ke dalam model matematikanya. Nah, indikator ini sangat penting mengingat secara garis besar bahwa tipe soal pemecahan masalah itu adalah soal-soal dalam bentuk cerita yang menurut para siswa itu yang menuntut para siswa itu harus merumuskan masalah dan membuat model matematikanya. Seperti itu. Kemudian di soal yang ketiga, nah indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal ketiga adalah menerapkan strategi untuk menyelesaikan dalam atau di luar matematika. Nah, jadi dalam indikator ini, siswa itu diharapkan memiliki langkah-langkah atau strategi yang sudah direncanakan untuk menyelesaikan soal. Kemudian, pada soal yang keempat, indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal keempat itu adalah menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal. Dalam indikator ini, seharusnya siswa itu bisa membuktikan jawaban yang diketahui benar atau salah dengan cara menyelesaikan soalnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di soal yang kelima yang terakhir yaitu indikator kemampuan pemecahan masalah matematisnya adalah menggunakan matematika secara bermakna. Nah, jadi bermakna itu bisa mengandung artian bahwa siswa itu mampu menyambungkan materi baru dengan yang sudah pernah diajarkan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut pada gaya belajar. Nah, menurut Nasution, tahun 2003 halaman 94 mengatakan, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengikat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Jadi, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa gaya belajar itu merupakan kebiasaan siswa dalam memproses bagaimana menyerap informasi, pengalaman, serta kebiasaan siswa dalam memperlakukan pengalaman yang dimilikinya. Jika siswa itu akrab dengan gaya belajarannya sendiri, maka siswa itu dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membantu diri siswa belajar lebih cepat dan lebih mudah. Sehingga hal ini akan mendukung pula terhadap apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, menurut Karim tahun 2014, menyatakan bahwa gaya belajar itu merupakan cara seseorang untuk menyerap, mengatur, dan mengolah bahan informasi atau bahan pelajaran. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki cara tertentu atau karakteristik yang berbeda-beda khususnya dalam cara memperoleh informasi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, yang disebut dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar itu menjadi ciri khas yang dimiliki setiap peserta didik dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Setiap orang itu memiliki kecenderungan pada satu modalitas. Guru juga memiliki kecenderungan modalitas mengajar yang sama dengan gaya belajarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Fleming dan Mills pada tahun 1992. Gaya belajar merupakan kecenderungan peserta didik untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah.
Nah, berdasarkan asumsi tersebut, jadi gaya belajar setiap orang itu dipengaruhi oleh faktor ilmiah atau pembawaan diri sendiri dan faktor lingkungan. Jadi, ada hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang bahkan dengan latihan sekalipun, tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang itu justru tidak dapat diubah seperti itu. Nah, sehingga dari definisi tersebut kita dapat simpulkan bahwa gaya belajar itu adalah suatu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan oleh seseorang siswa dalam menyelesaikan informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran yang berlangsung melalui indera yang dimilikinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam gaya belajar. Nah, di sini ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah cara siswa menyerap informasi dengan mudah dari proses pembelajaran melalui indera penglihatan dengan cara melihat secara langsung seperti gambar, diagram, warna-warna, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua yaitu ada gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini adalah cara belajar yang mengandalkan indera pendengaran. Belajar melalui bunyi-bunyian, baik itu suara penjelasan dari guru maupun bunyi dari media yang menunjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu adalah cara belajar yang mengandalkan indera perasa, yaitu siswa yang mudah menerima pelajaran melalui mendatangi langsung objek materi atau mempraktikkan langsung terkait materi yang sedang dipelajarinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga The Porter dan Hierarchy pada tahun 2002 halaman 116 sampai 120 diketahui bahwa indikator-indikator dari masing-masing gaya belajar itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada indikator gaya belajar visual. Indikatornya yaitu belajar dengan cara visual, kemudian mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna, kemudian rapi dan teratur, kemudian tidak terganggu dengan keributan, sulit menerima instruksi verbal. Nah, itu untuk indikator gaya belajar visual. Kemudian yang kedua ada indikator gaya belajar auditorial. Yang pertama yaitu belajar dengan cara mendengar. Selanjutnya baik dalam aktivitas lisan, kemudian memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada indikator gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, suka coba-coba dan kurang rapi, lemah dalam aktivitas verbal. Nah, itu dia indikator-indikator gaya belajar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh indikator tes gaya belajar peserta didik. Nah, kalian bisa perhatikan itu untuk contohnya, indikator tes gaya belajar peserta didik. Oke, kita lanjut. Di pembahasan yang terakhir yaitu ada keterkaitan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan gaya belajar. Nah, pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah matematis berdasarkan data dan informasi yang diketahui dengan menggunakan konsep matematika yang telah dimilikinya. Nah, jadi siswa itu terlatih dengan pemecahan masalah akan terampil dalam menyeleksi informasi yang relevan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah itu adalah dengan menciptakan suasana belajar yang cocok dengan jenis gaya belajar siswanya sendiri. Nah, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif. Karena pada dasarnya itu, setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, dari hal tersebut akan berdampak pada keragaman siswa dalam kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Nah, jadi dalam hal ini, guru harus memahami siswanya dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan gaya belajar, seperti itu. Nah,
Taraf kecerdasan dan pemecahan masalah salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.